Selamat sore, perkenalkan nama saya Jessica Natasha Sibarani dengan NIM 113230488 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yaitu tentang pengenalan rekayasa perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah serangkaian instruksi atau program komputer yang digunakan untuk mengendalikan operasi komputer dan perangkat kerasnya. Ini adalah komponen inti dari sistem komputer yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas seperti pemrosesan data, penyimpanan informasi, pengelolaan gambar, permainan, navigasi web, dan banyak lagi. Jenis-jenis software dan contohnya. Perangkat satu contohnya yaitu perangkat lunak sistem atau sistem software. Meliput sistem operasi atau operating system, mengelola sumber daya komputer seperti hardware, memori, dan perangkat lainnya. Contohnya Windows, Mac OS, Linux, dan lainnya. Yang kedua, driver perangkat keras berkomunikasi dengan sistem operasi. Contohnya driver kartu grafis, driver printer. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi atau application software. Yang pertama, perangkat lunak produktivitas. Digunakan untuk tugas-tugas sehari-hari seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan presentasi. Contohnya Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan LibreOffice. Yang kedua, perangkat lunak pengembangan aplikasi atau development software. Digunakan oleh pengembang untuk membuat aplikasi dan situs web. Contohnya Visual Studio, Sublime Text, dan lainnya. Yang ketiga, perangkat lunak navigasi atau navigation software. Untuk navigasi dan peta, contohnya Google Maps, Garmin Basecamp. Yang keempat, perangkat lunak keamanan atau security software, yaitu melindungi komputer dari virus, malware, dan ancaman keamanan. Contohnya Norton Antivirus, MCAV. Yang kelima, perangkat lunak multimedia. Digunakan untuk pemutaran audio, video, dan pengolahan koleksi media, contohnya FLC Media Player, dan iTunes. Selanjutnya, perangkat lunak jaringan atau networking software. Yang pertama, perangkat lunak router. Digunakan untuk mengelola jaringan dan mengarahkan lalu lintas, contohnya Cisco DS, DDWRT. Yang kedua, perangkat lunak firewall, yaitu melindungi jaring dari ancaman luar, contohnya FPF Sense dan Zone Alarm. Perangkat lunak manajemen basic data atau database management software, yaitu sistem manajemen basis data digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data. Contohnya MySQL, Microsoft SQL Server, dan lainnya. 5 aktivitas generic process framework dalam software engineering. Yang pertama, komunikasi atau communication. Aktivitas pertama ini adalah langkah awal dalam pengembangan perangkat lunak. Ini melibatkan komunikasi yang baik antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang perangkat lunak, manajer proyek, pemilik produk, dan pengguna akhir. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan dan tujuan proyek serta untuk menyusun rencana yang jelas. 2. Perencanaan atau planning. Aktivitas ini mencakup perencanaan seluruh proyek, termasuk alokasi sumber daya, penjadwalan, dan manajemen risiko. Tim proyek merencanakan bagaimana proyek akan berjalan, menentukan tenggat waktu, mengidentifikasi risiko, dan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, modeling. Aktivitas ini berfokus pada perancangan perangkat lunak, yang mencakup pembuatan model konsep, model desain, dan spesifikasi. Ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang tampilan dan fungsi perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang keempat, konstruksi atau construction. Aktivitas ini melibatkan pembangunan aktual dari perangkat lunak. Tim pengembang perangkat lunak mulai mengkode, menguji, dan mengintegrasikan berbagai komponen perangkat lunak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kelima, pemulihan. Aktivitas terakhir dari generic process framework ini melibatkan pemindahan perangkat lunak dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi atau pengguna akhir. Ini mencakup pelatihan pengguna, peluncuran perangkat lunak,
dukungan pengguna, dan pemeliharaan selama siklus hidup produk. Apa itu software proses? Software proses atau proses perangkat lunak adalah serangkaian aktivitas yang telah terorganisasi yang diperlukan untuk merencanakan, merancang, mengembangkan, menguji, dan mengelola serta memelihara perangkat lunak dengan cara yang efisien agar proses perangkat lunak menjadi lebih baik. Proses perangkat lunak adalah pondasi dari rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi. Proses perangkat lunak membantu dalam mencapai tujuan seperti mengembangkan perangkat lunak yang tepat waktu dalam anggaran dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terdapat berbagai model proses yang berbeda seperti model air terjun atau waterfall, model model spiral, dan model agile yang menawarkan pendekatan berbeda untuk mengelola aktivitas pengembangan perangkat lunak. Penerapan proses perangkat lunak yang baik penting untuk menghindari kegagalan proyek, mengurangi kesalahan, dan memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan. Yang kedua, apa itu software proses model? Model proses perangkat lunak atau software proses model dikenal sebagai model yang mengembangkan perangkat lunak, yaitu kerangka kerja konseptual yang menggambarkan cara berpikir tentang bagaimana suatu perangkat lunak itu dibangun, dikembangkan, dan dikelola. Model ini memberikan panduan tentang bagaimana langkah-langkah, siklus hidup, dan pengembangan perangkat lunak seharusnya diorganisasi dan dijalankan. Pemilihan model proses perangkat lunak harus didasarkan pada karakteristik proyek, tujuan proyek, dan kebutuhan klien tersebut. Tidak ada satu model yang sesuai untuk semua proyek, dan seringkali model dapat disesuaikan atau digabungkan sesuai dengan kebutuhan khusus. Penjelasan tentang dua contoh perspektif software proses model. Yang pertama, model waterfall atau air terjun. Model waterfall adalah salah satu model proses perangkat lunak yang klasik dan sekuensial. Ini melibatkan serangkaian tahap yang harus dilalui secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Perspektif di model ini yaitu untuk mengambil perspektif yang sangat terstruktur dan prediktif terhadap pengembangan perangkat lunak. Setiap tahap memiliki sifat yang jelas mendalam, dan setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Perspektifnya lebih cocok untuk proyek-proyek yang membutuhkan kebutuhan yang sangat jelas dan stabil, serta detail untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan proyek yang besar. Yang kedua adalah model Agile. Model Agile adalah sekelompok model proses perangkat lunak yang menekankan kolaborasi, fleksibilitas, dan responsivitas terhadap perubahan. Ini mencakup metodologi seperti Scrum, Kanban, dan Extreme Programming atau XP yang mempromosikan iterasi singkat, kerja tim yang berkolaborasi, dan adaptasi cepat terhadap perubahan. Perspektif model ini mengambil perspektif yang sangat adaptif dan responsif terhadap perubahan. Fokus utama model ini adalah pada interaksi dengan klien dan pengguna akhir secara terus-menerus, merespon perubahan kebutuhan, dan memberikan iterasi produk yang berkualitas lebih tinggi secara teratur. Model ini sangat cocok untuk proyek-proyek di mana kebutuhan pengguna tidak sepenuhnya jelas dari awal dan perubahan perlu diakomodasi selama pengembangan. Penjelasan satu contoh model Agile. Salah satu contoh model Agile adalah Scrum. Scrum adalah kerangka kerja manajemen proyek yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dan banyak proyek lainnya yang membutuhkan fleksibilitas, kolaborasi tim, dan adaptasi terhadap perubahan. Penjelasan tentang Scrum yaitu yang pertama, perspektifnya. Scrum dirancang untuk proyek-proyek di mana kebutuhan pengguna tidak sepenuhnya diketahui dari awal dan perubahan dapat terjadi selama pengembangan. Jadi tidak seperti waterfall yang dari awal sudah diketahui apa yang akan dibuat. Yang kedua, peran dan tanggung jawab. Scrum Master bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim mengikuti proses Scrum yang benar. Yang ketiga, iterasi. Iterasi dan produk incremental, yaitu proyek dalam Scrum dibagi menjadi iterasi yang disebut sprint. Biasanya sprint ini berlangsung antara 2-4 minggu. Yang keempat, backlog. Backlog adalah daftar kebutuhan yang belum diimplementasikan. Yang kelima, sprint planning,
yaitu tim dan product owner melakukan perencanaan, menentukan tujuan, dan merincikan pekerjaan sprint. Yang keenam, daily stand-up atau daily scrum. Tim mengadakan pertemuan singkat. Ini adalah sebuah kesempatan bagi setiap anggota tim untuk berbagi perkembangan, mengidentifikasi hambatan yang terjadi, dan merencanakan tindakan selanjutnya. Yang ketujuh, sprint review atau retrospektif, yaitu tim memamerkan produk incremental kepada kepala stakeholders, dan sprint retrospektif, di mana tim mengevaluasi proses dan identifikasi cara untuk meningkatkan efisiensi. Apa itu umbrella activity? Umbrella activity atau aktivitas payung adalah istilah yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk mengacu pada aktivitas yang melibatkan sejumlah tugas dan subaktivitas yang berkembang dan mendukung satu sama lain dalam suatu proses perkembangan perangkat lunak. Aktivitas payung biasanya melibatkan koordinasi, pemantauan, dan sumber daya yang lebih luas untuk mendukung seluruh siklus hidup perkembangan perangkat lunak. Contoh aktivitas payung dalam perangkat lunak yaitu yang pertama manajemen proyek, yaitu mencakup perencanaan proyek, jadwal pemantauan kemajuan, manajemen risiko, dan pengelolaan tim. Yang kedua, manajemen konfigurasi, melibatkan identifikasi, kontrol, dan dokumentasi semua item konfigurasi yang digunakan dalam perkembangan perangkat lunak. Yang ketiga, manajemen kualitas, yaitu melibatkan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian kualitas selama seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, manajemen risiko, yaitu mencakup identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang mungkin mempengaruhi proyek perkembangan selama pengembangan perangkat lunak. Jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak dan contohnya. Yang pertama, kebutuhan fungsional atau functional requirement. Ini adalah kebutuhan dasar yang menjelaskan apa yang harus dilakukan perangkat lunak dan bagaimana perangkat lunak itu dibuat. Contohnya, sistem harus memungkinkan pengguna untuk login dengan nama pengguna dan sandinya. Waktunya dan tanggapan aplikasi harus kurang dari 2 detik. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kinerja perangkat lunak, perlindungan data, dan sistem. Contohnya, aplikasi harus menangani pengguna secara bersamaan, data pengguna harus aman, dan disandikan. Yang ketiga, kebutuhan sistem requirement. Kebutuhan spesifikasi perangkat keras yang diperlukan seperti CPU, RAM, dan ruang penyimpanan. Kebutuhan yang berkaitan dengan perangkat lunak lain. Contohnya, perangkat keras server harus memiliki minimal 8 GB RAM. Sistem akan berjalan di Windows 10 atau versi yang lebih tinggi. Yang keempat, kebutuhan pengguna atau user requirements, yaitu menjelaskan tampilan dan interaksi antarmuka pengguna dan menentukan apa yang pengguna akhir ingin capai dengan perangkat lunak. Yang kelima, kebutuhan bisnis atau business requirement, yaitu menentukan bagaimana perangkat lunak akan terintegrasi dengan proses bisnis yang ada yang menentukan persyaratan yang disebabkan oleh kebijakan atau peraturan organisasi. Sampai di situ presentasi saya, demikian. Sama kali loh, udah lebih 10 menit. Di mana ngapanya? Hmm? Di mana ini ya? Ini ya mana? Videomu mana? Oh, ini.